Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk terus belajar dan berpikir kritis terhadap kehidupan sosial termasuk dalam dunia pendidikan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang pendidikan, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang politik dan kekuasaan. Mengapa demikian? Karena setiap kebijakan pendidikan tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses politik yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Politik kebijakan pendidikan adalah proses bagaimana keputusan-keputusan penting dalam pendidikan dirumuskan, disahkan dan dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Dalam konteks negara, kekuasaan itu berada di tangan pemerintah, khususnya eksekutif seperti presiden dan menteri pendidikan, serta legislatif seperti DPR yang membuat undang-undang dan menetapkan anggaran. Setiap kebijakan pendidikan, mulai dari perubahan kurikulum, program beasiswa, pengangkatan guru, hingga distribusi dana BOS, semuanya merupakan hasil dari proses politik yang panjang. Di balik setiap keputusan selalu ada pertimbangan kekuasaan, ideologi, dan kepentingan yang mempengaruhinya. Kebijakan yang baik biasanya lahir dari proses politik yang sehat, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun sebaliknya, jika kekuasaan digunakan secara tidak bijak, maka kebijakan pendidikan bisa menjadi alat untuk memperkuat kelompok tertentu dan melahirkan ketimpangan. Sebagai contoh, kebijakan biaya UKT di perguruan tinggi yang semakin mahal dapat menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat. Di satu sisi, pendidikan menjadi simbol kemajuan, tetapi di sisi lain hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Disinilah terlihat bagaimana politik dan kekuasaan dapat mempengaruhi keadilan dalam dunia pendidikan. Dalam implementasinya, kekuasaan juga berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan sebuah kebijakan. Pemerintah pusat menetapkan aturan, sementara pemerintah di daerah dan lembaga pendidikan bertugas melaksanakan. Jika koordinasi antara lembaga tidak berjalan dengan baik, kebijakan yang seharusnya membawa manfaat bisa justru menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kita juga harus memahami bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Di satu sisi, politik bisa menjadi sarana untuk memperjuangkan pemerataan pendidikan dan menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil. Namun, di sisi lain, politik juga bisa menjadi alat kekuasaan untuk mempertahankan status quo dan memperluas pengaruh kelompok tertentu. Karena itu, peran kita sebagai masyarakat dan generasi muda adalah ikut mengawasi, memberikan kritik konstruktif, serta mendukung kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan keadilan pendidikan. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara, bukan hak istimewa bagi segelintir orang. Pada akhirnya, hubungan antara politik, kebijakan, dan kekuasaan dalam pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar urusan akademik, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan kemanusiaan. Mari kita jadikan pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa, bukan sebagai alat kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.